Mengapa pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja sangat penting? Karena masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa yang ditandai dengan berbagai perubahan yang terjadi pada diri seseorang berupa pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis. Secara biologis ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seks primer dan sekunder, sedangkan secara psikologis ditandai dengan sikap dan perasaan, keinginan dan emosi yang labil atau tidak menentu. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menerangkan bahwa definisi remaja adalah orang yang berusia 12 hingga 24 tahun. Artinya secara fisik sudah bisa menjadi manusia dewasa yang bisa bereproduksi. Reproduksi berasal dari kata ulang produksi menghasilkan. Jadi reproduksi artinya bisa menghasilkan kembali, dengan kata lain sudah mampu memiliki keturunan. Dari mana bisa dihasilkan keturunan ini tentu berkaitan dengan organ dan fungsi organ reproduksi yang akhirnya sangat erat hubungannya dengan fungsi seksual. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi perlu diketahui untuk mencegah, menjaga, dan mengembalikan fungsi organ seksual pada waktunya sesuai dengan agama. Nah, setelah menyaksikan video kali ini, kita akan mengetahui pertama, apa saja perubahan fisik yang terjadi sesuai perkembangan usia remaja. Kedua, cara merawat organ reproduksi. Ketiga, bahaya seks bebas. Dan yang keempat, cara menghindari seks bebas. Apa saja perubahan fisik yang terjadi sesuai perkembangan usia remaja? 6 perubahan yang terjadi pada perempuan yaitu: pertama, pertumbuhan pesat. Tumbuh artinya tinggi badan bertambah atau badan yang bertambah tinggi. Kedua, perkembangan payudara yang merupakan tanda awal dari pubertas. Daerah puting susu dan sekitarnya mulai membesar. Ketiga, tumbuhnya rambut di daerah kemaluan dan juga ketiak. Keempat, adanya cairan yang keluar dari lubang kemaluan atau vagina. 5. Meningkatnya keringat ketiak dengan berkembangnya kelenjar apokrin dan perubahan bau badan. Dan yang terakhir, keenam, terjadi menstruasi. Menstruasi ditandai dengan keluarnya darah dari vagina sesuai siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita yang dipengaruhi hormon. Jika seseorang sudah menstruasi, artinya sudah bisa terjadi kehamilan. Oleh karena itu, harus berhati-hati dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 7 perubahan pada laki-laki. Pertama, sama terjadi pertumbuhan pesat seperti halnya wanita. Yang kedua, testis membesar dan skrotum menjadi gelap. Ketiga, penis membesar. Yang keempat, keluarnya cairan dari penis atau disebut dengan ejakulasi. Kelima, tumbuhnya rambut di daerah kemaluan atau pubis, ketiak dan badan, juga tumbuh kumis, cabang, juga jenggot. Keenam, meningkatnya produksi keringat akibat berkembangnya kelenjar apokrin dan timbul bau badan seperti orang dewasa. Yang terakhir, ketujuh, jakun mulai tumbuh diikuti suara pecah dan membesar. Bagaimana cara menjaga kesehatan alat reproduksi? Pertama, pakailah handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. 2. Memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Ketiga, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Yang keempat, khusus untuk anak perempuan, sesudah buang air kecil, bersihkanlah alat kelaminnya dengan arah dari depan menuju belakang. Tujuannya adalah agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam lubang kemaluan atau vagina. Yang kelima, khusus untuk laki-laki, dianjurkan untuk berkhitan atau disunat agar higienis tentunya, dan ini dapat mengurangi resiko infeksi terkait penularan penyakit menular seksual serta menurunkan resiko kanker penis.
Untuk perempuan yang mulai memasuki masa menstruasi, juga harus memperhatikan kebersihan alat reproduksi saat menstruasi. 5 risiko yang dapat ditimbulkan dari perilaku seks bebas, antara lain: pertama, hilangnya keperawanan dan keperjakaan. Sudah pasti karena sudah terjadi hubungan kelamin. Pada perempuan terutama ditandai dengan rusaknya selaput darahnya. Kedua, kehamilan. Biasanya kehamilan yang disebabkan perilaku seks bebas ini merupakan kehamilan yang tidak diinginkan yang cenderung mengakibatkan resiko yang berikutnya, yaitu ketiga, aborsi. Aborsi atau menggugurkan kandungan dapat beresiko terjadinya pendarahan, infeksi, kemandulan, bahkan kematian. 4. Gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini bisa terjadi setelah penyesalan berupa rasa malu, bersalah, berdosa, dan juga tidak berharga. Perasaan malu dan bersalah semakin bermunculan ketika dirinya atau pasangannya diketahui hamil, padahal belum menjadi pasangan suami istri yang sah. Bukan hanya pelakunya yang mendapat aib, tapi juga keluarganya pun ikut menanggungnya. Kemudian yang parah malah bisa menjadi ketagihan, selalu ingin berbuat, mengulangi, dan semakin susah mengendalikan diri. Hal ini yang nantinya juga akan beresiko terkena penyakit menular seksual kelak. Yang kelima, penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual adalah penyakit yang menular akibat adanya kontak ataupun hubungan seksual. Beberapa penyakit ini diantaranya HIV/AIDS, gonore, sifilis, herpes, HPV, dan juga trichomoniasis. Semua penyakit ini dapat berisiko membahayakan dan juga dapat menyebabkan kematian. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menghindari perilaku seks bebas? 9 cara menghindari seks bebas. Pertama, tingkatkan keimanan sebagai benteng yang menjaga diri kita kemanapun melangkah. Kedua, batasi pergaulan antara pria dan wanita agar tidak terlalu bebas. Pilihlah pergaulan atau lingkungan yang mengajak pemikiran dan perbuatan yang positif. Ketiga, jauhi teman ataupun lingkungan yang dapat merusak pikiran dan mengarah ke pergaulan bebas. Keempat, berani mengatakan tidak jika ada ajakan untuk melakukan hal-hal yang mengarah eksploitasi ataupun aktivitas seksual. 5. Tidak melakukan kontak fisik dengan lawan jenis. 6. Tidak mencoba-coba perbuatan yang mengarah kontak fisik dengan lawan jenis. Ketujuh, jauhi tontonan yang mengarah ke pergaulan bebas. Yang kedelapan, selalu pikirkan dan ingatlah masa depan dan berprinsip lebih baik mencegah daripada mengobati dan tidak akan mau menyesal belakangan. Dan yang terakhir kesembilan, pahami bahaya seks bebas. Memahami bahaya seks bebas artinya sadar bahwa seks bebas bukanlah budaya bangsa Indonesia. Sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, jadi harus tegas ditolak karena tidak sesuai dengan kepribadian kita. Wahai generasi penerus, kualitas masa depan bangsa ada di persiapanmu hari ini. Demikian sahabat pemirsa, jika kamu rasa video ini memberi manfaat, beri like, komentar, dan share sebanyak-banyaknya ya, agar manfaat ini tidak berhenti di kamu saja. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalam.